Siswa SMP berinisial MH diduga mengalami perundungan berulang sejak MPLS di SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Puncak kekerasan terjadi pada 20 Oktober lalu saat korban dipukul menggunakan kursi oleh teman sekelasnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit swasta sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Pemerintah Kota Tangerang Selatan turun tangan dan memediasi orang tua korban dan terduga pelaku. KPAI mendorong kasus ini diproses hukum karena memiliki unsur kekerasan yang menyebabkan luka serius dan trauma berat. KPAI menegaskan proses hukum bisa tetap dilakukan meski melibatkan anak di bawah umur. Setelah sepekan dirawat, MH akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi, termasuk sejumlah siswa dan guru. Pemkot Tangsel memberikan dukungan termasuk menanggung biaya pendidikan kakak korban. Korban dimakamkan pada Minggu pagi dalam suasana haru. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, maraknya bullying yang terjadi di lingkungan sekolah semakin memprihatinkan. Terkini siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia usai dibully dan dianiaya teman sekolahnya. Kita akan menjelajahi isu bullying di sekolah agar memahami realita yang ada bersama narasumber Dialog Prime malam ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani. Selamat malam Pak Lalu. Selamat malam Mbak Tasya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu, ini kan tidak begitu banyak cerita yang bisa diketahui oleh publik terkait dengan kasus bullying yang terjadi di SMPN 19 Tangerang. Kalau dari Anda sendiri di Komisi 10, apa saja laporan apa saja yang sudah Anda terima hingga saat ini? Ya, Mbak Tasya, jadi memang sesuai dengan yang diberitakan di pembukaan tadi ya, bahwa terjadi bullying atau kekerasan fisik terhadap salah satu siswa di SMP 11 Tangsel. Nah, itu memang ketika terjadi hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan juga sudah melakukan mediasi sebenarnya dengan para guru dan para terduga pelaku. Tetapi laporan yang kami terima memang almarhum ini trauma berat terkait dengan bullying tersebut karena melakukan korban dari tindak kekerasan secara fisik, tidak hanya bullying tetapi dilakukan kekerasan secara fisik. Nah, melihat fenomena yang terjadi ini bagaikan ibaratnya gunung es ya. Satu teratasi tetapi muncul juga yang lain. Baru-baru ini kita juga belum tuntas masalah SMA 72 muncul lagi seperti ini. Kemudian muncul lagi ada di Blora dan di tempat-tempat lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi bullying, perundungan atau kekerasan verbal maupun fisik ini sudah sangat darurat. Kondisi di sekolah ini betul-betul harus segera kita semua para stakeholder dan pemangku kebijakan yang ada, baik itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, pemerintah daerah, kemudian DPR, termasuk kami di Komisi 10, untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi lagi bullying dan kekerasan semacam ini. Nah, ini pasti ada yang salah. Padahal aturan atau regulasi ini sebenarnya sudah ada dan sudah bertumpuk-tumpuk sebenarnya. Contoh misalnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 itu tertuang jelas bahwa tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada ancaman maupun kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian ada lagi Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 sama, tetapi lingkungannya adalah di lingkungan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi juga ternyata korban bullying, korban perundungan ini kerap terjadi dan terus berulang-ulang. Artinya bahwa ada yang salah. Nah, oleh sebab itu kita harus cari lemahnya di mana. Apakah aturan yang dibuat ini memang sangat lemah atau tidak adaptif dengan kondisi hari ini, atau memang ada kurikulum atau mata pelajaran atau mata kuliah yang harus ditambahkan dalam rangka pengembangan etika, pengembangan moral, kemudian pendidikan akhlak dan sebagainya.
Nah, inilah yang menjadi PR yang harus kita tuntaskan bersama dan cari solusi bersama. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Lalu tadi menarik yang Anda katakan ketika Anda menggarisbawahi ini pasti ada yang salah. Dan ketika kita melihat kasus SMPN 19 ini menambah banyak kasus-kasus, menambah panjang lah kasus-kasus kekerasan fisik yang terjadi di sekolah. Menurut Anda, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab ketika kekerasan itu terjadinya di sekolah, Pak Lalu? Ya, tentu kita tidak bisa menyalahkan guru maupun keluarga besar sekolah ya. Karena memang kekerasan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Tentu ada proses, ada niat, dan segala macam. Nah, oleh sebab itu komunikasi menjadi sangat penting. Komunikasi guru dengan orang tua, komunikasi orang tua dengan putra-putri mereka. Kemudian siswa-siswi juga harus terbuka, terutama bagi korban bullying atau perundungan ini. Atau ketika korban bullying atau perundungan ini tidak mampu menyampaikan, tidak bisa menyampaikan, paling tidak ada teman-teman mereka yang harus berani melaporkan ini kepada pihak sekolah, dalam hal ini guru maupun kepala sekolah. Nah, ketika menyalahkan siapa, kita tidak bisa menyalahkan guru sepenuhnya. Tentu harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan wali murid. Karena jelas hari ini kita tidak bisa main-main melihat kondisi dan situasi yang sudah sangat, menurut saya ini sudah sangat emergensi sekali. Sangat emergensi sekali dan harus penanganannya dengan cepat. Kemarin terakhir Pak Presiden Prabowo di peluncuran digitalisasi pembelajaran juga tegas menyampaikan bahwa tidak boleh lagi ada bullying di sekolah-sekolah kita. Nah, ini alarm bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi. Tidak cukup kita dengan narasi-narasi, ini harus kerja nyata dan kerja cepat. Karena kalau tidak kerja cepat dan kerja nyata, maka tentu ini akan terus berulang-ulang. Dari sisi aspek hukum ya tentu kita harus pelajari apakah anak di bawah 17 tahun sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di negara kita, apakah bisa diproses secara pidana dan sebagainya. Tentu ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kemdikbudristek, tetapi harus lintas kementerian. Komdigi sebagai regulator untuk, ya katanya kan bullying hari ini banyak terdampak dari media-media sosial, banyak terdampak dari media online dan sebagainya. Nah, sehingga tentu kita harus memiliki regulasi juga terkait dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang regulatornya adalah Menkomdigi. Itu yang saya bilang tadi bahwa ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak, tetapi seluruh stakeholder harus bersatu untuk sama-sama kita tuntaskan urusan bullying ini. Baik, ini elemen yang harus dibenahi artinya banyak sekali ya Pak. Lalu mulai dari sekolah, orang tua, kemudian anak-anak itu sendiri. Dan apakah memang kalau tadi Anda mengatakan nih peraturan yang ada sebenarnya sudah ada dan sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi kalau analisa Anda Pak, lalu ini apakah memang pengawasannya yang kurang atau seperti apa? Kalau saya melihat begini, ini zaman kan sudah berubah. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembangnya sungguh sangat pesat. Nah, aturan saya melihat di beberapa sekolah yang sudah kami datangi ketika kami kunjungan-kunjungan dan sebagainya, memang pertama, sosialisasi terkait dengan Permendikbudristek itu sangat kurang. Bahkan ketika kami menanyakan, ketika beberapa waktu yang lalu kejadian ini sudah mulai mencuat di beberapa daerah, kami turun, kami cek, kami tanyakan, ternyata sekolah tidak tahu bahwa ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan yang ada di sekolah. Artinya sosialisasinya kurang. Nah, oleh sebab itu, maka sosialisasi harus ditingkatkan. Yang kedua, kita evaluasi apakah Permendikbudristek nomor 46 itu masih relevan, tidak berlaku dengan situasi kita hari ini. Kalau ada aturan-aturan yang belum dimasukkan atau yang masih lemah sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang terus berulang seperti ini, maka mari apakah solusinya kita ganti atau seperti apa? Ya tentu ini harus melalui diskusi-diskusi dan tindak lanjut di lapangan. Nah, yang ketiga, komunikasi guru juga sangat penting. Komunikasi guru dan orang tua ini menjadi kunci sebenarnya. Komunikasi guru dan orang tua ini juga harus betul-betul dilakukan. Komunikasi guru dengan siswa juga harus betul-betul dilakukan. Pendidikan karakter di sekolah
juga yang selama ini saya melihat semakin lemah, itu juga harus kita bangkitkan kembali. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 DPR RI hari ini sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, di situ kami memasukkan bahwa salah satu yang wajib dalam kurikulum kita ke depan adalah pendidikan karakter. Pendidikan akhlak, pendidikan etika, pendidikan moral, dan pendidikan agama ini menjadi benteng terkuat yang akan membentengi putra-putri kita menghadapi gempuran dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau kita mendengar sedikit kronologis dari apa yang terjadi di SMPN 19, Pak Lalu, ini kan ada kata-kata bahwa proses atau kejadian bullying itu sudah terjadi sejak MPLS ya. Jadi mungkin kita bisa membayangkan itu mungkin dari awal Juli atau mungkin pertengahan Juli sampai ke bulan November sampai akhirnya kemudian korban meninggal dunia. Nah, menurut Anda, Pak Lalu, bagaimana caranya kemudian orang tua dan guru bisa mempertajam mungkin intuisi mereka atau mengamati bagaimana agar tidak sampai sefatal apa yang terjadi saat ini, itu bisa dicegah sebelum kemudian menyebabkan korban jiwa. Apakah memang perlu ada pelatihan atau pembinaan atau seperti apa, Pak Lalu? Ya, itu sebenarnya kuncinya itu adalah pertama pendidikan karakter. Yang kedua, pengawasan guru terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut juga perlu ditingkatkan. Karena lagi-lagi bahwa saya sampaikan zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman-zaman kita dulu. Justru sekarang banyak kita temukan entah itu niatannya bercanda atau memang betul-betul realnya seperti itu. Kadang-kadang siswa-siswi kita yang ada di sekolah sangat ngelunjak kepada guru-guru yang ada. Demikian juga tidak jarang juga kita temukan bahwa guru-guru tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap siswa-siswi kita. Nah, oleh sebab itu, kejadian ini tentu ada faktor pemicu. Nah, oleh sebab itu, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Penegakan aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ya, katakanlah seperti tadi, Permendikbudristek nomor 46, itu harus betul-betul dilaksanakan dengan tegas. Peningkatan disiplin di sekolah juga harus dilaksanakan dengan baik. Penanaman budi pekerti, etika, moral, dan sebagainya harus dilaksanakan dengan baik. Peran guru BK harus juga dikedepankan. Bahkan hari ini Mbak Tasya bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membekali guru-guru BK kita yang ada di seluruh Indonesia dengan 7 jurus BK hebat untuk mengantisipasi bullying, mengantisipasi tindak kekerasan di sekolah. Kementerian sudah melaksanakan itu, tetapi sudah meluncurkan itu, tetapi ternyata pelaksanaannya di lapangan juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, lagi-lagi bahwa sosialisasi itu menjadi sangat penting. Tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi dilaksanakan. Nah, itu. Sosialisasinya memang masif, tetapi pelaksanaannya ternyata masih sangat minim sekali. Nah, oleh sebab itu kita dorong sekarang kementerian, kemudian pemerintah daerah, DPR, baik kami di Komisi 10 maupun teman-teman di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, ayo kita sama-sama. Kita benahi bullying ini dengan sesegera mungkin. Ini tidak bisa kita ulur-ulur karena sudah sangat darurat dan emergensi sekali. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, sangat darurat, sangat emergensi sekali. Anda mengatakan penanganannya harus cepat. Saya mengamati ada pernyataan Anda di media yang memerintahkan dibentuk tim khusus untuk penanganan. Ini teknisnya seperti apa dalam bayangan Anda, Pak Lalu? Apakah memang setiap sekolah harus punya satu tim khusus? Iya, jadi di Permendikbudristek nomor 46 itu tegas disebut bahwa sekolah harus memiliki tim pencegahan tindak kekerasan yang ada di sekolah. Nah, timnya ini ya dari keluarga besar sekolah, termasuk melibatkan komite, dan tentu mungkin kalau sekolah bisa berkreativitas, melibatkan konselor-konselor seperti psikolog-psikolog dengan kerjasama dan sebagainya. Karena hari ini mental itu perlu dibentuk. Karakteristik dari siswa-siswi kita ini juga perlu diketahui, perlu dipetakan. Nah, oleh sebab itu peran psikolog menjadi sangat penting. Oke, di beberapa kesempatan baru-baru ini Pak Mendikdasmen mengatakan guru wajib bertindak selaku konselor juga. Pada prinsipnya kami setuju, tidak ada masalah. Asal jangan sampai nanti tugas yang diberikan sebagai konselor itu justru mengganggu tugas utama dari guru tersebut. Nah, sehingga kami mengusulkan agar kalau memang ini
konselor dibutuhkan dengan situasi yang sangat emergensi ini, ya mari kerjasamakan dengan pihak psikolog. Psikolog ini masuk ke dalam tim yang disebut di dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tersebut. Oke, baik. Kita akan jeda dulu, Pak. Lalu kita akan lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.